Hai, kembali lagi dengan saya Putri Natalia Stumaro. Pada video kali ini saya akan membahas uji Mann-Whitney dan uji Kappa. Uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan alternatif dari uji T2 sampel independen. Uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan dua sampel independen dengan skala ordinal dan skala interval, tapi tidak terdistribusi normal. Uji Mann-Whitney berdasarkan jumlah peringkat atau rank data. Data dari kedua sampel digabungkan dan diberi peringkat dari terkecil hingga terbesar. Adapun syaratnya, yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, data kelompok sampel yang saling independen atau tidak berhubungan tidak berpengaruh satu sama lain. Yang ketiga, sampel berskala data ordinal. Dan yang keempat, jumlah sampel yang digunakan tidak harus bersama. Rumus yang digunakan. Ada dua rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dari kedua rumus ini, yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah rumus yang harga U lebih kecil dibandingkan dengan U tabel. Adapun rumus untuk uji Mann-Whitney U adalah sebagai berikut. Di sana ada dua rumus dan keterangan untuk rumus sudah saya cantumkan di bagian bawah. Apabila data N1 ditambah N2 lebih dari 20, maka digunakan rumus Z, yaitu Z sama dengan N2 dikurang N1. N1 dikurang N2 dibagi akar N1 ditambah N2. Keterangannya juga sudah saya cantumkan di samping, dan di bawah ada tabel, yaitu tabel yang digunakan untuk perbandingan. Langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, data dikelompokkan menjadi sampel 1 dan sampel 2. Masing-masing diurutkan dari terbesar hingga terkecil. Yang kedua, memberi ranking atau jenjang pada kedua sampel tersebut dengan cara digabungkan pemberian rankingnya. Yang ketiga, menjumlahkan ranking masing-masing sampel R1 dan R2. Yang keempat, menghitung nilai rata-rata U untuk dua sampel tersebut, yakni U1 dan U2. Nilai U yang digunakan adalah yang terkecil di antara nilai U1 dan U2. Yang kelima, membandingkan antara nilai U hasil perhitungan dengan nilai U tabel. Kesimpulannya, HO diterima jika dan HO ditolak jika. Yang keenam, interpretasi, dan yang ketujuh, kesimpulan. Mencari nilai U tabel dan N1, N2 pada tabel uji Mann-Whitney. Jika N1 atau N2 kurang dari 20 sampel, maka menggunakan tabel di atas. Jika N1 atau N2 lebih dari 20 sampel, maka menggunakan pendekatan kurva normal. Langsung saja ke kasus, yang dimana kasusnya penelitian ini menguji perbedaan asupan energi harian pada balita usia 2-5 tahun dari keluarga petani. Untuk kelompok 1, N1 sama dengan N2, dan pada kelompok nelayan, yaitu kelompok 2, N2 sama dengan 6 di daerah pesisir Indonesia. Data diambil dari penelitian diet 24 jam dengan asumsi distribusi tidak normal, sehingga cocok untuk uji Mann-Whitney U. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan asupan energi antara kedua kelompok. Hipotesis alternatif, ada perbedaan. Nah, langkah yang pertama, data sampel dan pengurutan data dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, ini kelompok 1 pada petani dan kelompok 2 pada nelayan sudah diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Langkah yang kedua, penggabungan data dan pemberian ranking. Di sini sudah diberi ranking. Dan yang ketiga, menjumlahkan ranking per kelompok, yang dimana kelompok 1 jumlahnya itu 56, kelompok 2 jumlahnya 22. Kemudian yang keempat, menghitung nilai U. Formula U adalah U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurang R1. U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 dibagi 2 dikurang 2. Dengan N1 sama dengan N6 dan N2 sama dengan 6. Hasil U1 sama dengan 1 dan hasil U2 sama dengan 35. Nilai yang digunakan adalah nilai yang paling kecil, yakni U1 sama dengan 1.
Yang kelima, membandingkan nilai U, tabel, dan kesimpulan. Pada taraf signifikan alfa 0,05 untuk N1 sama dengan N2 sama dengan 6, nilai U tabel sama dengan U5 U tabel sama dengan 5. Karena nilai U1 lebih kecil daripada U tabel, artinya HO ditolak. Ini menunjukkan ada perbedaan signifikan asupan energi antara kelompok petani dan nelayan. Yang keenam, interpretasi dan kesimpulan. Balita dari keluarga nelayan secara signifikan memiliki asupan energi lebih tinggi dibandingkan balita dari keluarga petani. Hal ini bisa jadi karena perbedaan jenis makanan dan akses sumber gizi. Pemberian intervensi gizi khusus untuk kelompok petani disarankan untuk mencegah kekurangan gizi pada balita. Yang kedua, uji kappa Koppen. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan bukan by chance, ada kalanya peneliti melakukan pengukuran ulang. Pengukuran ulang dapat dilakukan oleh observasi yang berbeda dan dengan instrumen yang berbeda. Hasil yang ditunjukkan oleh kedua pengukuran tersebut kemudian diuji dengan uji kappa. Uji kappa diperkenalkan oleh Cohen pada tahun 1960 dan dilakukan untuk mengukur agreement antara dua observer. Selain nilai yang diobservasi, pada uji ini juga akan dihitung nilai harapan. Pada praktiknya, uji ini juga dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu studi. Rumusnya, perhitungan yang digunakan untuk koefisien kappa adalah K sama dengan PO dikurang PE dibagi 1 dikurang PE dengan PO sama dengan 0,11 ditambah 0,22 dibagi N dan PE sama dengan S11 ditambah E22 dibagi N. Untuk mengetahui kemaknaan uji, maka di statistik uji dihitung Z sama dengan K dibagi S, E dikali K dengan EK sama dengan akar dari 1 dibagi N dikali 1 dikurang PE kuadrat dikali PE ditambah PE kuadrat dikurang sigma EI sama dengan 1 A1 dikali B1 dikali A1 ditambah B1 dengan ketentuan A1 seperti kolom yang sudah saya buat, yang dimana rumus di samping menghasilkan variasi nilai antara 0 sampai 1. 0 menunjukkan tidak ada kesepakatan sama sekali antara kedua observasi atau instrumen, sedangkan nilai 1 menunjukkan kesepakatan yang sempurna antara kedua observasi. Nilai-nilai lainnya menunjukkan kekuatan dari kesepakatan yang dimiliki. Syarat-syarat dalam penelitian ini, yang pertama, data bersifat kategorik atau nominal maupun ordinal. Yang kedua, dua pengamat atau dua metode. Selanjutnya, setiap objek dinilai oleh kedua penilaian. Kemudian kategori harus saling eksklusif. Setiap respon harus masuk satu kategori saja. Kemudian tabel harus berbentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, menyusun tabel observasi. Yang kedua, menetapkan hipotesis. Yang ketiga, menghitung PO dan PE. Kemudian menghitung nilai kappa. Yang kelima, menghitung proporsi baris dan kolom. Yang keenam, menghitung nilai S dikali K. Yang ketujuh, menghitung nilai Z. Yang kedelapan, interpretasi. Dan yang kesembilan, kesimpulan. Kemudian lanjut ke kasus, yang dimana kasusnya kesesuaian penelitian status gizi balita oleh dua petugas gizi. Kasus ini menguji kesesuaian antara dua petugas gizi dalam mengklasifikasi status gizi balita berdasarkan indeks berat badan per umur atau BB per U menggunakan standar WHO kurang, normal maupun berlebih. Sebanyak 50 balita dievaluasi secara independen oleh petugas A dan petugas B. Tingkat kesesuaian diuji dengan Cohen kappa untuk mengukur agreement di luar kebetulan. Langkah yang pertama itu tabel observasi atau kontingensi, di mana klasifikasi BB per U, petugas B kurang, petugas B normal, petugas B berlebih, dan total baris. Langkah yang kedua, menetapkan hipotesis, yang dimana hipotesis alternatif
kapal lebih kecil daripada O, maka tidak ada kesesuaian di luar kebetulan. Hipotesis 1, kapal lebih besar dari 0 atau ada kesesuaian di luar kebetulan. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu alfa 0,05. Yang ketiga, menghitung PO dan PE. PO hasilnya itu 0,846 dan PE hasilnya 0,5496. Yang keempat, menghitung nilai kappa yang dimana hasil akhirnya itu 0,689 yang artinya kesesuaian sedang hingga baik. Yang kelima, menghitung proporsi baris dan kolom yang dimana proporsinya terdiri dari kurang, normal maupun berlebih. Yang keenam, menghitung standar error atau SE yang dimana hasilnya itu 0,109. Yang ketujuh, menghitung nilai Z yang dimana nilai Z-nya itu 6,32. Nilai Z kritis untuk taraf signifikan 0,05 satu arah dengan hasil 1,645. Karena Z632 lebih besar daripada 1,645, maka hipotesis O ditolak. Yang kedelapan, interpretasi. Nilai kappa 0,689 menunjukkan kesesuaian sedang baik antara kedua petugas dalam mengklasifikasi status gizi balita. Tingkat kesalahan klasifikasi rendah 14%, terutama kategori normal. Z sama dengan 6,32, signifikan secara statistik. Mengkonfirmasi kesesuaian melebihi kebetulan. Faktor seperti pelatihan standar WHO berkontribusi pada hasil ini. Kesimpulannya, terdapat kesesuaian signifikan dalam penelitian status gizi balita oleh dua petugas gizi. Program penelitian antropometri dapat dipertahankan dengan fokus memperbaikan pada klasifikasi berlebih untuk akurasi lebih tinggi di layanan gizi komunitas. Adapun kesimpulan dari materi ini, berdasarkan analisis statistik menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh bahwa nilai U hitung lebih besar dari U tabel dan p-value lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga HO gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan. Misalnya, kelompok pasien yang sudah menerima edukasi dan yang tanpa edukasi. Sementara itu, uji Kappa-Copen digunakan untuk menilai kesepakatan antara penilai atau alat ukur. Dengan nilai kappa yang dihitung menunjukkan tingkat kesepakatan antara pengamat aktual yang diharapkan. Jika nilai kappa lebih besar dari 0, maka terdapat kesepakatan yang lebih baik dari sekadar kebetulan. Dengan demikian, kedua uji ini memberikan informasi yang berbeda, namun saling melengkapi. Mann-Whitney menunjukkan perbedaan signifikan antar kelompok, sedangkan Kappa-Cohen menunjukkan tingkat kesepakatan antar penilaian, sehingga keduanya penting dalam interpretasi hasil penelitian yang melibatkan perbandingan sekelompok dan evaluasi kesesuaian pengukuran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.